Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Kita bisa mempengaruhi atmosfer diri sendiri, atmosfer sekitar kita, atmosfer kota kita dan atmosfer wilayah yang lebih luas lagi dengan kata-kata yang kita produksi. Apakah kata-kata itu diucapkan keluar, atau hanya di dalam batin dalam bentuk dialog batin atau self-talk, sama-sama berpengaruh besar. Kemudian, tinggi rendahnya atau seberapa jauh jangkauan pengaruh kata-kata yang diucapkan tergantung kepada pertama, intensitas emosi yang menyertai berita tersebut. Dan kedua, frekuensi repetisi, atau seberapa sering perkataan tersebut diucapkan atau diproduksi secara berulang-ulang, dan siapa yang menyampaikannya. Secara garis besar, ada dua kekuatan terbesar di dunia ini yang mempengaruhi dan membentuk atmosfer sebuah kota, atau negara. Yaitu perkataan dominan, dan figur otoritas. Perkataan dominan maksudnya adalah, berita apa di sebuah negara yang dominan memenuhi ruang-ruang publik. Ruang-ruang kelas, ruang diskusi di rumah-rumah, di forum-forum umum, terutama di ruang media sosial digital, seperti TV, koran, majalah, YouTube dan media sosial digital lainnya. Apakah berita yang diizinkan didiskusikan, dibicarakan, dan disebarkan atas nama kebebasan berekspresi, adalah berita yang benar atau berita bohong atau hoax? Jika berita hoax yang biasa dan diizinkan disebarkan, maka negara itu dijamin pasti sulit maju dan berkembang. Mengapa? Sebab berita bohong atau hoax akan merasuki pikiran semua warga negaranya. Ingat, kebohongan bersifat memenjarakan dan mematikan. Kebohongan bertentangan dengan hukum alam semesta, karena alam semesta dipelihara dan diikat oleh hukum kebenaran yang saling mempengaruhi. Maka, kebohongan selalu memerlukan kebohongan baru untuk menutupinya. Akibat selanjutnya yang terjadi di negara yang biasa menyebar berita bohong adalah mentalitas warga masyarakatnya menjadi bodoh dan picik. Karena terkurung di dalam mentalitas statis atau fixed mindset. Tidak mau berubah sebagai lawan dari growth mindset, yaitu mentalitas terbuka dan berkembang. Istilah lain dari kebodohan adalah kegelapan. Kebodohan dan kegelapan selalu berjalan beriringan bersama-sama. Itu sebabnya orang bodoh selalu tertinggal di dalam kegelapan dan senang berada di dalam kegelapan. Kegelapan adalah wadah atau ruang bagi kematian. Jadi, bangsa yang mengizinkan berita bohong atau hoax bebas memenuhi ruang-ruang publiknya adalah bangsa yang terus-menerus berputar-putar di dalam pusaran kekacauan, kerusuhan, dan keterpurukan. Sebaliknya, jika perkataan atau berita yang mendominasi atmosfer sebuah negara adalah berita yang benar, maka negara tersebut akan sangat mudah untuk maju dan berkembang. Mengapa demikian? Karena memang sejak dalam kekekalan dunia ini dirancang atau didesain oleh Tuhan sebagai wadah untuk menampung benih kebenaran dan untuk menumbuh kembangkan kebenaran sehingga dunia dipenuhi oleh kebenaran. Istilah lain dari kebenaran adalah terang. Terang dengan kebenaran selalu berjalan bersama-sama. Terang adalah sumber dan simbol dari kehidupan. Kedua, siapa figur yang menyebarkan berita? Atau siapa sumber berita yang memenuhi atmosfer kota kita? Di dunia ini, sumber berita hanya ada dua, yaitu raja dari kerajaan terang dan raja dari kerajaan kegelapan. Jika merujuk kepada skala kesadaran atau map
of Consciousness-nya David Hawkins, seperti terdapat di dalam disertasinya yang berjudul Qualitative and Quantitative of the Level of Human Consciousness, di mana level energi tertinggi adalah pencerahan dengan tingkat energi 10 pangkat 1000. Maka tak terbantahkan lagi, hanya Yesus Kristuslah sumber terang, sebab hanya Dialah yang berada dan bahkan melampaui level energi tersebut. Di level energi ini, tubuh hanyalah sebagai alat komunikasi. Di level ini tidak ada lagi dualitas, melainkan kesatuan yang sempurna. Itulah sebabnya kita bisa mengerti Bapa dengan Yesus adalah satu kesatuan. Sebelum kita lanjut, tolong bantu berikan like, subscribe dan bagikan agar channel ini semakin berkembang dan banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, berdasarkan uraian singkat dari kebenaran kekal dan kebenaran sains di atas, bahwa perkataan atau berita mampu mempengaruhi atau membentuk atmosfer dunia, maka benarlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, yang isinya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Selanjutnya di ayat 4 dan 5 dikatakan firman adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Selanjutnya juga di dalam ayat 14 dikatakan firman itu atau terang itu atau hidup itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah perkataan, firman adalah berita, yaitu berita kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63, Yesus Kristus juga berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, perhatikan dengan saksama saudaraku. Untuk menerangi dan menyelamatkan manusia yang sudah diselimuti oleh kegelapan di bumi, Tuhan tidak mengirim bala tentara sorga atau malaikat sorga. Tetapi Tuhan mengirim perkataan. Tuhan mengirim firman-Nya, firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus, firman-Nya adalah roh yang menghidupkan. Jadi, karena memang kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atmosfer pikiran kita sendiri dan juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atmosfer dunia ini, maka mulai sekarang jangan lagi mengucapkan perkataan yang sia-sia. Jangan mendiskusikan perkataan yang mematikan. Ganti kata-katamu dengan kata-kata yang menghidupkan. Banjiri dunia medsos dan dunia fisik dengan berita kehidupan. Mulailah dengan berani mengucapkan firman atau kebenaran kepada diri sendiri dan juga kepada sekeliling. Jangan pasif, jangan hanya penikmat, sebab Anda dan saya bukan hanya mampu mempengaruhi dan membentuk atmosfer dunia ini menjadi atmosfer kebenaran dan terang, tetapi juga kita diperintahkan, ditugaskan oleh Raja segala Raja Yesus Kristus untuk menyebarkan firman yang menghidupkan. Sebarkanlah nama Yesus Kristus untuk mengusir kegelapan sampai kerajaan dan kebenarannya ditegakkan dan menguasai dunia ini. Terima kasih.